Halo netizen, ini adalah Citroen C5 Aircross. Nah, ini merupakan sebuah SUV mid-size dari Citroen yang menjadi salah satu produknya Citroen Indonesia yang baru aja masuk lagi ke pasar Indonesia belum lama ini ya. Dan Citroen C5 Aircross yang masuk ke Indonesia ini merupakan yang versi faceliftnya. Jadi udah pakai muka yang lebih baru yang meluncur di luar negeri itu pada tahun 2022 lalu. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya aja. Untuk kunci seperti ini, jadi cukup normal untuk sebuah mobil Prancis gitu. Biasanya kan aneh-aneh ya, ada model kartu atau apa. Dan dia ada 3 tombol ya. Ada tombol lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dan dia juga ada fitur easy entry and exit. Pastinya tinggal sentuh bagian luar dari handle depan. Dia juga ada auto folding mirror, dan untuk masuk tinggal sentuh bagian dalam dari handle-nya. Untuk interior juga cukup stylish gitu ya, khas mobil Prancis yang biasanya agak beda gitu desainnya. Dan untuk bagian joknya juga unik nih, dia nggak full kulit tapi dia ada bagian bludru di bagian tengahnya dengan beberapa jahitan warna biru di bagian depan dan belakang. Sudah ada side airbag juga, dan pasti sudah ada curtain airbag, front airbag, dan lain-lain. Untuk pengaturan jok pengemudi, dia elektrik, bisa diatur maju mundur, naik turun, dan lain-lain. Dan untuk lumbar supportnya itu ada di bagian dalam nih, ada putarannya. Sedangkan untuk jok penumpang depan dia manual. Oke, sekarang kita lihat ke dalamnya dan langsung kita nyalain aja seperti biasa. Kita injak rem dan tahan ya, tahan bukan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, harus ditahan, nggak bisa ditekan doang. Kalau tekan dia nggak mau nyala gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, seperti ini. Kabin depannya dari Citroen C5 Aircross ini. Seperti biasa kita bahas setirnya. Untuk setirnya juga cukup Prancis gitu ya. Modelnya tuh kotak di bagian spokesnya, dan di bagian bawah juga warnanya tuh piano black. Sudah dilapis kulit, dan pengaturannya itu juga jauh ya, khas mobil Prancis atau mobil Eropa lebih tepatnya. Tilt teleskopiknya tuh jangkauannya jauh. Dan untuk pengaturan audionya itu ada di bagian sini kayak buat volume, voice command. Ini untuk pengaturan si instrument cluster. Dan di bagian sebelah kanan itu untuk pengaturan audionya yang kayak buat ganti track. Terus ada list, ada source, ada angkat telepon. Dan di belakang setir juga ada paddle shift yang modelnya tuh column mounted, jadi nggak ngikut setir untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Dan dia juga ada tuas-tuas combination switch yang khas mobil Eropa gitu ya, yang lampu sennya atau tuas lampunya di sebelah kiri. Dan dia juga sudah auto headlamp, lampu senja, lampu utama, ada fog lamp depan dan belakang. Dan di bagian bawahnya lagi ada tuas untuk cruise control serta speed limiter. Kalau ke atas di sini ada speed limiter, kalau ke bawah dia jadi cruise control biasa gitu ya, belum yang adaptif. Dan di sini tuh ada buat ngatur set speednya, ada 2 tombol mem ini untuk memori. Dan kalau misalnya kita lagi di speed limiter, kita bisa nge-pause sih fungsi dari speed limiter ya. Misalnya sekarang kan aktif nih, dia akan menahan kecepatan kita di kecepatan yang ditentukan. Di sini dia tulisannya 100 km per jam. Kalau misalnya kita mau temporary atau secara sementara matiin si speed limiternya, itu dia langsung ada tulisan limiter pause. Dan di sebelah kanan ini untuk pengaturan wipernya sudah otomatis, dan ada pengaturan wiper belakang juga. Serta di ujungnya juga ada tombol untuk pengaturan MID. Nah, ngomong-ngomong MID, instrument clusternya seperti ini. Dia modelnya tuh layar TFT LCD yang lumayan besar, tapi emang nggak se-configurable itu ya. Jadi di atas tuh ada tachometer, modelnya bar gitu. Di tengah ada speedometer digital, di kanan ada gear indicator, dan di sebelah kiri ada MID. Di bawah juga ada kayak trip meter dan odometer. Nah, odonya baru hampir 7000 km. Di paling kiri ada fuel gauge, dan di paling kanan ada temperature gauge. Untuk MID-nya tuh cuma di sebelah kiri situ doang. Di sini ada kayak current trip gitu ya, atau range, sisa jarak tempuhnya berapa, dan konsumsi BBM instan berapa. Di sini ada trip 1 dan trip 2. Balik lagi ke range. Dan untuk ngatur-ngatur tampilannya bisa diatur dari scroll wheel yang sebelah kiri. Kalau di minimum ini cuma sisa segini doang ya, yang kiri kanannya tuh jadi kosong. Personal, jadi ada tampilan radionya di sebelah kanan. Dan navigation, jadi ada petanya lah di tengah, cuman belum ada
petanya nih di bagian sini. Jadi mungkin belum ada SD card untuk peta Indonesia. Ya, intinya begitulah. Jadi emang nggak sebanyak itu pengaturannya, tapi cukup memuaskan mata. Dan kalau misalnya kita ganti mode berkendara pun juga nggak terlalu banyak yang bisa dilihat gitu ya. Kayak ada snow, ada mud, ada sand, eco, normal, dan sport. Dan ya udah gitu doang. Nggak ada yang kayak ngubah tampilan biar jadi lebih sporty atau lebih eco dan lain-lainnya. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan dia modelnya kayak dua kotak gitu ya, padahal dia pengaturan tuh sama naik turunnya ataupun kiri kanannya. Di bagian bawah sini juga ada card holder nih, ada 5 nih dari Aten atau Neta, dan ada headlamp leveling juga, ada buat child lock, dan ada buat matiin sensor alarm interior ya. Di bagian bawah juga ada laci kecil. Untuk pedalnya juga masih model gantung, sudah model yang chrome, dan ada footrest buat kaki kiri juga. Dan untuk tuas membuka kap mesin ini nggak di sebelah kanan ya, melainkan dia di sebelah kiri, dan harus buka pintu dulu. Jadi kalau nggak dibuka, nah itu dia ada di balik pintu situ, jadi agak ngumpet. Dan untuk door trimnya, uniknya untuk mobil yang lumayan mahal ini ya, hampir 900 juta, dia masih ada trim plastik di tengah. Tapi ini lebih ke buat styling cues aja ya, karena ada model-model apa ya, peel seperti ini, ada dua shaft gitu ya. Dan di atasnya walaupun kelihatannya plastik, tapi ini soft touch. Handle-nya juga model yang kayak peel seperti ini. Di bagian bawah dia soft touch dengan jahitan warna biru, dan grab handle-nya juga keren ya, estetik gitu. Dan untuk pengaturan power window pastinya dia sudah all auto, up down, dan pengaturan spionnya juga sudah elektrik, dan untuk pengaturan pelipatannya juga sudah elektrik. Seperti itu. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, dan speaker, serta di bagian seal plate sini juga ada logo Citroen-nya. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampunya. Kalau digeser apakah bisa di slide? Nggak bisa sayangnya. Di sebelah kanan ada grab handle dengan gantungan baju yang entah kenapa ada di sini. Mungkin sisaan dari setir kirinya. Ada seatbelt height adjuster, curtain airbags, spion tengah, auto dimming, dan ada individual seatbelt warning ya di bagian sini. Dan untuk lampu-lampu bacanya itu juga sudah LED. Modelnya tuh kayak saklar rumah gitu ya. Dan di bagian sini juga ada tombol untuk pengaturan panoramic sunroofnya yang lumayan besar, dan dia model shade-nya itu atau tirainya itu tembus pandang ya. Nah seperti ini. Untuk nutupnya juga bisa ditekan one touch open and close. Nah jadi masih tetap adem nih, walaupun dia masih membiarkan cahaya dari luar masuk. Nah untuk head unitnya juga ini mirip seperti di produk-produk Peugeot ya, kalau diperhatiin dari tampilannya. Dan untuk AC-nya juga dia jadi satu di bagian layarnya. Untuk AC dia dual zone automatic climate control. Untuk fan speed dia ada di bagian sini. Dan untuk suhunya dia paling dingin itu bisa di bawah 14 derajat Celcius. Dan kalau ditekan-tekan gini itu emang banyak bunyinya ya. Dan paling panas itu di 28,5 derajat Celcius. Jadi AC-nya juga cukup rendah ya suhunya. Ada zona AC di bagian atas, dan di sini kayak ada buat max AC, terus auto climate. Di bagian option ini ada air quality system, auto mode-nya mau soft atau normal atau fast, dan ada mono. Mono itu kayak dual zone mungkin ya, atau mungkin kayak prioritasin AC kabin depan. Dan untuk ngatur-ngatur yang lain itu di touch panel yang ada di bagian bawah. Kayak contohnya untuk audio nih, di sini bisa lihat radio. Terus kalau mau ganti source-nya itu bisa dari sini. Ada Bluetooth, USB, iPod, dan dia juga sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto, walaupun dia belum wireless ya. Dan dia juga ada navigasi yang tadi kayaknya belum ada peta Indonesianya di unit ini. Di bagian driving function ini kita bisa ngatur park assist, jadi dia bisa parkir paralel secara otomatis, dan bisa masuk parkir seri juga ya secara otomatis. Dan ada buat sensor parkir, traction control off dari sini. Ini ada buat TPMS, diagnostics. Dan di bagian vehicle setting ini kita bisa buat
nyeting mobil ya, kayak buat guide me home light, welcome home. Comfort ini untuk mood lighting, ada door unlock, driver only atau boot only, hands free opening untuk pintu bagasi. Power tailgate mau dimatiin atau enggak juga bisa. Dan di bagian safety ini cuma buat driver attention warning dan blind spot monitoring. Jadi belum ada ADAS ya. ADAS-nya masih minor sekali, cuman blind spot monitoring doang. Dan di bagian parking ini juga ada rear wiper in reverse dan blocking of door mirror folding. Terus di bagian sini cuman buat konekin ke Bluetooth dan udah gitu doang. Untuk tampilan kamera mundurnya juga seperti ini. Jadi kamera mundurnya itu cukup standar dan dia walaupun kelihatannya ada 360 ya, tapi dia nggak punya kamera samping, kiri, kanan, dan depan ya. Jadi dia kayak merekam gambar dari kamera belakangnya. Jadi kalau misalnya kita jalan mundur tuh lama-lama dia akan nge-stitch gambarnya sambil kita mundur, dan nanti ya udah nanti kayak agak-agak ala-ala 360. Jadi cukup unik walaupun ya kadang kurang praktis ya kalau lewatin gang sempit gitu, karena kita butuh kamera depan juga kadang. Dan untuk ventilasi AC-nya juga cukup minimalis nih, di bagian bawah sini bisa dibuka tutup juga. Terus di bagian bawah ada beberapa knop-knop lagi kayak buat volume, terus juga ada buat defogger depan, sirkulasi udara, defogger belakang, off, dan central locking, sama tombol lampu hazard yang pastinya berkedip kayak mobil Eropa seharusnya. Ada wireless charger juga di sini, 2 buah USB port yang masih Type A, dan ada power outlet 12 volt. Untuk transmisinya dia seperti ini, lebih ke saklar transmisi ya, bukan tuas, karena bukan yang kayak kita pindahin secara gini gitu loh. Dia cuma pakai satu jari aja cukup, dan dia transmisinya otomatis 6 percepatan, torque converter, dan kalau kita pindahin gitu ya cukup simple, tinggal injek rem, tarik ke belakang untuk D, setengah ke depan untuk netral, dan dorong full lagi ke depan untuk masuk ke gigi R. Untuk posisi parknya atau P tinggal pencet tombol P, dan juga ada M untuk manual mode, jadi bisa buat mainin pedal shiftnya. Di belakangnya tadi ada drive mode atau mode berkendara, dan ada electronic parking brake juga yang nggak ada auto hold-nya, tapi dia auto release sih. Jadi walaupun kita nggak pakai seatbelt nih sekarang, kita tinggal pindahin D, ini masih on, kita injek gas, nah dia langsung lepas. Dan uniknya adalah dia nggak auto engage juga ketika kita buka pintu ya. Jadi dia lebih ke memberi peringatan yang French banget. Jadi misalnya kayak gini, ini lagi di D, dia masih lepas ya parking brake-nya, kita cukup buka pintu pengemudi aja, dia langsung ke posisi P, tapi dia langsung ada warning seperti itu. Jadi dia memastikan kalau kita akan dengar si warning ini, dan kita mengaktifkan parking brake. Ya seperti itu. Baru ada individual door warning juga. Oke, lanjut ke sebelah kiri sini. Tadi ada tempat penyimpanan, dan juga ada hill descent control yang sama seperti start stop buttonnya. Dia tuh nggak bisa diklik, harus ditahan. Nah baru dia aktif. Jadi semua tombol yang di sini tuh harus ditahan. Jadi kayak kita pengen banget untuk mengaktifkan kedua tombol ini baru dia berfungsi gitu ya. Di belakangnya juga ada 2 box cup holder, dan center console juga khas mobil Eropa yang modelnya itu split opening, dan di dalamnya tuh kayak apa ya, homey banget ya. Ada lampu glove boxnya, dan di sini juga dingin ya, karena di belakang sini tuh ada ventilasi AC. Jadi bukan cool box tapi dingin aja gitu. Dan glove boxnya khas mobil Prancis juga, cuman separuh doang karena mereka nggak mau mindahin kotak sikringnya dari setir kiri ke setir kanan. Dan juga ada slot untuk matiin passenger airbag kalau misalnya kita mau bawa child seat ya, karena di depan sini juga ada isofix points, jadi biar lebih aman untuk anak bayi kita. Oke, coba segitu aja nih di bagian kabin depannya dari Citroen C5 Aircross ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Citroen C5 ini. Dan untuk di belakang sini juga cukup oke lah, walaupun sejujurnya untuk sebuah mobil yang memiliki harga hampir 900 juta ini kurang cocok untuk dibilang family car Asia gitu ya, karena mobil ini tuh memiliki layout jok yang 3-seater yang rata gitu ya. Jadi normalnya kalau sebuah mobil yang oke, dia bisa duduk bertiga gitu ya di baris belakang sini, itu biasanya 40-60 gitu splitnya. Tapi di sini dia itu 33, 33, 33. Jadi benar-benar dibagi 3 rata, yang sebetulnya oke-oke aja sih. Kayak untuk
Legroom ini cukup standar gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan ya masih ada 3-4 jari gitu ya. Tapi secara layout dari joknya ya, terutama orang yang badannya besar kayak gue gitu, mungkin agak kurang nyaman di bagian side supportnya sini yang kayaknya joknya kecilan banget gitu. Dan dia juga punya seat belt buckle yang cukup nongol. Jadi kalau kita pakai seat belt itu agak-agak ngegencet paha kita gitu ya. Tapi emang ya karena badan gue gede aja sih ya. Dan efeknya adalah dia nggak ada armrest ya, walaupun sebetulnya bisa lah mereka bikin armrest walaupun jok tengahnya ini nggak dipakai, tapi sayangnya nggak bisa. Tapi enaknya adalah kalau misalnya kita mau duduk yang lebih apa ya, personal, itu lebih enak karena pembagian seatnya tuh rata. Jadi nggak kayak kita makan porsi sebelah gitu. Cukup oke. Dan pastinya juga ada isofix di kiri dan kanan. Headrest juga adjustable-nya tuh sama gitu ya tingginya. Nih, agak seret sih tapi ya begitulah. Intinya ini jok yang sama antara kiri, tengah, dan kanan gitu. Pembagiannya rata. Dan masing-masing jok ini itu bisa dimajuin atau dimundurin, sama seperti yang di sebelah kanan juga dan sebelah kiri juga. Cuma lagi ada jok depan yang agak mundur. Nah, untuk belakang center konsol ini juga ada ventilasi AC, ada satu buah USB port di bagian tengah, dan untuk panelingnya juga cukup rata ya. Dan di bagian atas juga tadi ada panoramic sunroof, grab handle kanan dan kiri. Untuk lampu bacanya itu semua ada di bagian tengah, dan sama seperti di bagian depan juga ya. Mode tuh saklar dan ada 3 lampu. Ya kurang lebih segitu aja. Untuk di bagian belakang, door trimnya juga sayangnya nggak dapat soft touch di bagian atas kayak pintu depan. Di bagian sini juga belum empuk, tapi untuk di bagian armrest enggaknya dia empuk. Dan ada jahitan birunya lagi. Sama ada switch power window yang turunnya sayangnya nggak sampai habis. Ada speaker juga di bagian bawah. Oke, yuk sekarang kita keluar aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Citroen C5 Aircross ini. Nah, untuk mesinnya dia mirip seperti di Peugeot 3008 ya. 1600 cc 4 silinder turbo dengan tenaga sekitar 165 HP dan torsi 240 Nm. Transmisinya otomatis, torque converter 6 percepatan ke roda depan. Untuk ruang mesin juga sangat rapi, khas mobil Eropa, dan khasnya mobil Eropa yang ruang mesin itu kecil-kecil ya. Bukanya itu agak tricky kalau misalnya lagi panas. Jadi ini makanya kita bikin shootnya nggak continuous ya, harus buka penyangganya dulu, itu susah. Dan buat pegangin si ujung cupnya itu juga panas sekali karena manifold turbonya itu ada di depan ya. Jadi nggak sedekat kayak di C3 Aircross, tapi tetap panas. Oke, sekarang kita lihat eksterior. Oke, untuk tampilan eksterior dari Citroen C5 Aircross yang versi facelift ini juga cukup ganteng ya di bagian depannya. Bener-bener Perancis dan banyak garis-garis yang cukup nyeleneh gitu, khas mobil Perancis gitu, nggak yang lurus-lurus atau yang ngebulat kayak kebanyakan mobil lain. Dan untuk yang versi pre-faceliftnya itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi lumayan beda ya, dari model lampunya yang agak beda, terus di bagian grillnya juga agak beda. Kalau yang lama tuh kan dia nyambung ke DRL ya, kalau sekarang dia nyambungnya ke headlamp karena headlampnya juga beda nih sama yang pre-facelift. Untuk tampilan depannya juga cukup gagah. Di bagian si grillnya itu hampir ketutup full ya. Dia ada airdam lagi tuh di bagian bawah, dan di paling bawahnya itu malah bentuknya tuh kayak ngelekuk gitu ya. Cukup unik. Dan walaupun di bagian tengah itu ada kayak panel untuk radar dan ada kayak segitiga gitu di bagian kaca depan, tapi sekali lagi dia belum ada ADAS atau kayak forward collision mitigation dan adaptive cruise control gitu-gitu ya. Cuma ada blind spot monitoring and that's it. Untuk lampunya juga dia modelnya tuh yang LED reflektor, namanya Citroen LED Vision, dan di bagian atasnya itu ada LED DRL yang switchback dengan lampu sein, dan di bagian bawahnya itu ada garis lagi untuk lampu senja. Dan fog lamp itu ada di paling bawah banget ya, bukan di bagian tengah kayak di mobil normal. Sensor parkir 4 titik, dan juga ada kayak lubang untuk aero fan gitu ya, dan itu beneran bolong, kelihatan nggak? Nanti dia tembusnya ke sini, dan ternyata sensor parkir nambah lagi 2, jadi di depan ada 6. Nah, untuk di bagian velgnya dia modelnya dual tone, model apa ya, kelopak bunga seperti ini dengan ban ukuran 235 55 R18.
Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan hill descent control. Dan untuk black claddingnya juga modelnya tuh kayak Eropa banget ya, yang modelnya tuh hitam doff dan ada beberapa aksen yang warnanya tuh dark grey seperti di bagian ventilasi depan. Dan cover spionnya dia warna hitam glossy gini aja dengan lampu sein LED. Di bagian pilarnya juga dia hitam glossy ya, sama dia juga ada window line chrome yang bentuknya tuh kayak huruf C gitu ya, jadi kayak Citroen. Dan di bagian atas juga ada roof rail yang modelnya cukup unik, dan dia juga bahannya tuh besi beneran, jadi ini bener-bener rigid seperti crossover sejati gitu. Nah, untuk bagian belakangnya dia seperti ini, cukup standar dan cukup French. Gue bingung mau ngomong apa karena ya tampilannya juga apa ya, Prancis banget gitu. Lampunya juga ini Prancis sekali, dari model bentuk LED bar tuh yang model tuh 3D block gini, dan ada lampu sein dan lampu mundur yang masih bolam. Tapi untuk lampu remnya dia sudah LED titik. Ada emblem C5 Aircross dan emblem Citroen yang besar. Di bagian bawah juga ada rear fog lamp ya, gak cuma di kanan doang, tapi juga ada di kiri, jadi balance. Dan di belakang sensor parkirnya 6 titik, dan tadi ada kamera mundur di bagian plat nomor situ. Untuk lampu plat nomor juga sudah LED. Untuk kaca juga lumayan tegak, dan ada wiper serta ada glass print antena karena atasnya tuh polos ya, nggak ada shark fin atau antena yang gimana-gimana. Dan ada hammer stop lamp LED juga. Untuk bagasinya dia sudah elektrik, dan seperti ini bagasinya. Jadi cukup lega, ada tonneau cover, ada lampu bagasi, dan ada power outlet 12 volt juga. Untuk di bagian bawah ada ban serep yang cukup besar. Di sini kelihatannya kayak full size ya, tapi dia masih temporary size ya karena lebih kecil dibandingin velg yang 4-nya lah. Jadi dia ukurannya 215 65 17. Dan kelihatannya kalau nggak ada ban serep itu bisa diturunin satu level lagi ya, biar bisa lebih lega. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk pelipatan jok belakangnya itu 33 33 33, bukan 40 60 atau 50 50. Oke, sekarang kita tutup aja si pintu bagasinya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Citroen C5 Aircross Facelift 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau penyampaian review. Dan gue juga ingin berterima kasih kepada Citroen Indonesia yang telah meminjamkan unit ini untuk kita review di channel ini. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.